Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bab 10, yaitu meneladani inspirasi dan konspirasi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Nomor 1, ilmu pengetahuan umum. Bagian A, ilmu kedokteran. Salah satu usaha Daulah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu kedokteran adalah memaksimalkan perguruan di Jundi Saibur yang menjadi penghubung antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya. Pengaruh pertama kedokteran Jundi Sabur dalam kalangan Islam pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Buku tentang kedokteran yang banyak diterjemahkan berasal dari Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Sejak saat itu, Daulah Abbasiyah berhasil memunculkan ilmuwan kedokteran terkenal seperti Ali Al-Tabari, Ali Ibnu Al-Abbas, Al-Majusi, dan Ibnu Sina. Mereka semua menjalani profesi sebagai dokter dan membuat karya-karya di bidang kedokteran berdasarkan penemuan mereka. Adapun biografi dari para ilmuwan kedokteran yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah yaitu sebagai berikut. 1. At-Tabari. Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Robban At-Tabari atau yang lebih dikenal dengan nama Ali bin Robban At-Tabari adalah seorang hakim, ulama muslim, dokter, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi. Selain dikenal sebagai seorang psikolog, At-Tabari juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. Ali bin Robban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat sekitar tahun 923 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Syria Yahudi terkenal di Merv dan pindah ke Tabaristan, sehingga dikenal dengan sebutan At-Tabari. At-Tabari sukses sebagai dokter dan ahli seni kaligrafi. Ia juga mendalami astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Sebagai seorang pemuda yang cerdas, At-Tabari juga sangat mahir berbahasa Suriah dan Yunani. Nama besarnya dicatat dan diabadikan dalam karya muridnya, Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi alias Razes, fisikawan agung. Selanjutnya nomor 2, Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat, ia cukup dikenal dengan nama Razes. Ia merupakan ilmuwan muslim pertama yang menulis tentang medis, lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriyah atau 865 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Nama Razinya berasal dari nama kota Rai. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran dataran tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Ar-Razi merupakan saintis pertama yang berhasil mengklasifikasikan berbagai macam zat kimia ke dalam 3 bagian, yakni mineral-mineral, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan. Ar-Razi juga banyak menulis buku tentang materi, ruang, nutrisi, waktu, gerak, dan optik, iklim, serta alkemi. Ar-Razi pula yang pertama kali melakukan pengobatan khas dengan pemanasan syaraf, serta merupakan sarjana kedokteran yang menganggap penting pengobatan kepala pening. Ar-Razi wafat pada tahun 313 Hijriyah atau 925 Masehi. Selama hidupnya ia dikenal sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Yang ketiga ada Al-Majusi. Al-Majusi memiliki nama lengkap Ali bin Al-Abbas Al-Majusi. Beliau lahir di Ahvaz, Baradaya, Persia. Al-Majusi belajar di bawah Syaikh Abu Maher Musa ibn Sayyar. Al-Majusi adalah satu dari 3 dokter terhebat di kekhalifahan Islam bagian timur pada zamannya. Berkat kehebatannya itu, dia pun diangkat menjadi dokter di istana Amir Daulah Buwaihi. Al-Majusi berhasil mengolah aspal menjadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit dan luka kulit. Al-Majusi juga mendirikan 2 rumah sakit yang terletak di Shiraz dan Baghdad pada tahun 981 Masehi. Ali bin Abbas Al-Majusi dikenal sebagai seorang pelopor dalam
fisiologi dan obat-obatan psikosomatik. Yang keempat ada Ibnu Sina. Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina. Nama aslinya adalah Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina. Namun di kalangan orang-orang barat ia dikenal dengan panggilan Avicenna. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshanah, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Beliau merupakan seseorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. B. Ilmu filsafat. Pertama kali munculnya Daulah Abbasiyah yang menggantikan Daulah Umayyah. Filsafat hanyalah bentuk diskusi antara kaum muslimin dan kelompok non-muslimin mengenai permasalahan agama. 1. Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf bin Ishaq bin Asyabah bin Imran bin Asyad bin Qais Al-Kindi. Nasabnya sampai pada koton berdarah Arab asli. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaan yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu di Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran, dan teknik mesin. Serta keahliannya sebagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan lain yang hidup pada masanya. Kejeniusan dan kemampuan dalam berbagai bidang sempat menjadi sumber kebencian orang-orang yang dengki dan lemah jiwanya, sehingga hampir saja Al-Kindi dipenjara, dicambuk, dan diboikot. Yang kedua ada Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Beliau lahir di Farab, Kazakhstan pada 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Sejak kecil, Al-Farabi sudah memiliki ketertarikan dan kecakapan dalam bidang bahasa. Ia menguasai bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan. Al-Farabi adalah seorang pekaji filsafat Yunani yang ulung. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ia kurang menguasai bahasa Yunani, tetapi dapat mengenal karya-karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Pada tahun 945 Masehi, Al-Farabi pindah ke Damaskus dan diberi amanah sebagai seorang ulama istana dengan tunjangan yang besar sekali. Pada tahun 901 Masehi, Al-Farabi meninggal dunia di usia 80 tahun. Beliau meninggal ketika Daulah Abbasiyah sedang mengalami kekacauan dan politik yang tidak stabil. Salah satu karya yang ditinggalkan oleh Al-Farabi adalah kitab kalam Fil al-Musiki yang berisi tentang musik yang menciptakan ketenangan dan mengendalikan emosi. C. Ilmu astronomi dan matematika. Ilmu astronomi sebenarnya berasal dari ilmu falak. Ilmu ini sebelumnya telah dipelajari oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, namun tidak sampai mendalami ilmu tersebut. Nomor 1 ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Al-Khawarizmi hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Al-Khawarizmi tercatat sebagai pembuat diagram astronomi. Diagram ini juga sangat populer sebab dimuat dalam bukunya berjudul As-Sanad Hind. Al-Khawarizmi juga telah berkontribusi dalam ilmu matematika dengan memperkenalkan sistem nomor dan perhitungan aljabar. Al-Khawarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi. Al-Battani adalah penemu teori yang menyatakan bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Jabir Al-Battani meninggal pada tahun 929 di Qor al-Jiz. 3. Al-Biruni. Al-Biruni memiliki nama lengkap Abu Raihan Muhammad ibnu Ahmad Al-Biruni. Ia lahir pada tahun 973 Masehi di wilayah Khawarizm, Khurasan. Al-Biruni adalah peletak dasar metode ilmiah modern. Hal ini dibuktikannya melalui penelitiannya terhadap pengukuran keliling bumi.
Menjelang wafat, ia menekuni farmasi dan menulis kitab Al-Saidanah fi Al-Tib, kitab farmasi dan materia medika. Al-Biruni wafat pada tahun 1073 Masehi. Sekian dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.